Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'a ibadahu lil ibadah wa dallal mujtahidina ala tariqis sa'adah wa khassal muttaqina bil husna wa ziyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Kali ini kita bisa kembali bertemu di kajian singkat Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Ramadan merupakan bulan yang penuh barokah. Salah satu kesempatan yang Allah buka, kebaikan yang Allah buka, ini terkait bagaimana kita itu senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadis, di Ramadan ini insya Allah kita termasuk kelompok yang doa permohonan kita tidak tertolak. Rasulullah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak. Yakni adalah doanya as-shaimu hatta yuftira, wal imamul adil, wa da'watu al-madlum. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Yang kedua adalah doanya para penguasa yang adil. Yang ketiga doanya orang-orang yang dizolimi. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita sebagai orang yang shaim, orang berpuasa, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kajian kali ini nanti terkait doa-doa yang harus kita panjatkan kepada Allah dan kesempatan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, setiap orang pasti punya harapan dalam hidupnya, ingin memperoleh keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan. Kadar yang diraih tentu tidak lepas dari usaha yang dilakukan. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa usaha itu ada yang sifatnya lahiriah, fisik yang real, dan juga usaha yang sifatnya batiniah. Nah, usaha batiniah ini adalah terkait dengan kekuatan doa. Diusahakan betul kedua usaha ini harus imbang. Terkait dengan doa, doa ini merupakan usaha yang sifatnya batiniah dan ini merupakan senjata kita, senjata orang beriman. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, tiang agamanya seseorang, dan doa itu akan memberi cahaya langit dan bumi. Termasuk doa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti tadi saya sampaikan, ini usaha lahiriah mungkin sudah kita lakukan, usaha batiniah inilah yang harus kita perkuat. Nah, kaitan dengan doa ini kita tentu bagaimana memperkuat sandaran kita kepada yang memberi kekuatan kita, yang mengatur hidup kita, dan ini termasuk sesuatu yang diperintahkan. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan selalu mengabulkan permohonan mereka, doa mereka apabila ia itu berdoa memohon kepadaku. Maka hendaklah dia itu memenuhi perintahku, berdoa kepadaku, dan hendaklah dia itu beriman kepadaku, agar mereka itu termasuk orang yang dalam kebenaran. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ayat ini kelanjutan dari ayat terkait dengan siam. Nah, ini kalau kita kaji dalam pembahasan tafsir, maka terkait dengan siam ini merupakan kesempatan yang sangat mulia bagi orang-orang yang melakukan puasa. Nah, doa ini merupakan sesuatu rohnya ibadah. Maka kan kalau di Ramadan ini syahrul ibadah, nah kita bagaimana menggunakan kesempatan untuk memperkuat roh ibadah kita dengan banyak bermohon kepada Allah. Allah sendiri menegaskan bahwa siapa yang lebih sering meminta, memohon kepada Allah, ternyata malah menjadi peluang hamba itu hamba yang akan dicintai Allah. Malam yas'alillah yaghdub alaih, barang siapa yang tidak mau memohon, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Innallaha yuhibbul mulhin fid du'a, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tidak putus-putusnya berdoa. Nah, ini beda dengan kalau kita meminta kepada makhluk, semakin sering meminta kepada makhluk tadi, itu ternyata makhluk itu semakin bosan. Tapi kalau Allah Al-Khaliq, semakin sering dimintai, ternyata adalah merupakan jalan Allah itu semakin cinta kepada kita, hamba yang sering minta. Maka inilah yang nanti akan kita bahas di kajian berikutnya. Ini sebagai pengantar. Yang berikutnya, selain doa itu sebagai senjata orang beriman, doa itu juga sebagai tameng orang beriman. Kalau dalam sebuah kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan bahwa doa itu bisa merubah kondisi seseorang, baik itu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang sudah terjadi. Salah satu hal yang bisa merubah takdir seseorang adalah doa. Nah, kaitan doa ini beliau menjelaskan bahwa doa itu merupakan tameng orang beriman, karena kalau orang yang berdoa itu ada 3 kemungkinan. Kalau seseorang tadi itu berdoa akan memperoleh musibah atau bala, dan ini tentu musibah atau bala ini kalau diungkapkan itu setiap saat orang itu tidak akan terlepas dari musibah atau bala, apapun wujudnya, kecil atau besar, yang tersembunyi maupun yang secara zahiri kelihatan. Jadi keampuhan doa ini dijelaskan dalam kitab Jawabul Kafi. Ini keampuhannya itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau seseorang itu akan memperoleh bala, sedang orang tadi itu adalah orang yang biasa dalam kehidupannya itu tidak lepas dari doa, maka kalau doanya orang tadi itu lebih kuat dari balaknya, maka ternyata balak musibah yang akan mengenai itu akan terhindar, atau orang tadi itu tidak akan terkena musibah atau balak. Balaknya akan kalah sehingga
orang tadi itu akan terhindar. Kemungkinan yang kedua, kalau doa ini lebih lemah dibandingkan bala atau musibah yang akan mengenai seorang tadi, orang tadi itu akan tetap terkena musibah atau bala, tetapi tidak separah kalau dia itu tidak berdoa. Nah, ini tetap mempunyai manfaat yang luar biasa karena sebagai silah, sebagai tameng. Yang kemungkinan ketiga kemanfaatannya adalah apabila doa dan bala musibah yang akan mengenai orang tadi itu sama kuatnya, ternyata diungkapkan falyal qahu ad-du'a fayak talijan ila yaumil qiyamah. Maka antara doa dan bala musibah tadi itu bertempur, berperang sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau dalam penjelasan yang lain, orang tadi itu akan tetap terhindar dari bala atau musibah selama orang tadi tetap istiqomah berdoa. Nah, inilah tentu yang harus kita manfaatkan di kesempatan Ramadan ini. Kita sebagai orang yang shaim, orang yang berpuasa, maka bagaimana kita gunakan waktu demi waktu untuk senantiasa memanjatkan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar kajian berikutnya terkait dengan pentingnya berdoa dan kesempatan menggunakan waktu ketika Allah tidak menolak doa seseorang, yaitu waktu kesempatan bagi orang yang berpuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.